Sehingga ada orang bilang, kenapa masjid ditutup? Mall dibuka. Kenapa pasar dibuka? Saya jawab Bapak Gubernur, kalau masjid itu tempat ibadah masih bisa gantinya di rumah. Kalau pasar mau diganti di mana? Di tempat ini Fatwa Majelis Ulama dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut. Ya, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur dan seterusnya. Demikian juga dalam menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang, diyakini dapat menjadi media penyebaran seperti jamaah salat lima waktu, rawatib, salat tarawih, id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Jadi ini sudah ada warning, sudah ada alamat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dengan adanya surat edaran ini nanti insya Allah apa yang diharapkan oleh kita semua akan dapat terwujud tanpa menggunakan kekerasan kepada mereka. Saya juga tidak ingin ada terjadi kekerasan, walaupun sebenarnya banyak orang yang suka yang keras-keras. Oleh itu tadi ada pengertian ODP yang baru Bapak Gubernur. Kalau biasanya orang dalam pemantauan, justru di zaman COVID-19 ini sudah berubah dia punya arti. ODP itu menjadi orang drop pendapatan. Kalau kita bicara di tengah masyarakat kita, wajar kalau terjadi perbedaan pemahaman. Tapi kita tidak boleh putus asa dengan perbedaan pemahaman itu. Saya menulis beberapa hari yang lalu, beda agama dengan pemahaman agama. Agama itu sumbernya dari Tuhan, tetapi pemahaman agama itu sumbernya manusia. Sehingga wajar kalau manusianya bisa berbeda di dalam memahami ajaran agama. Tetapi pada kondisi sekarang ini, pemahaman agama itu tidak bisa lagi ditonjolkan. Karena kita tidak butuh lagi perbedaan. Yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Sehingga di dalam kaidah usul sebenarnya, ilmu hukum Islam menjelaskan begini. Dalam kondisi normal, semua orang dianggap sehat kecuali terbukti sakit. Artinya boleh dia tidak Jumat kalau dia terbukti sakit. Kan gitu. Dalam kondisi normal semua orang dianggap sehat kecuali terbukti sakit. Dalam kondisi pandemi COVID-19 semua orang sakit. Tadi saya kira pernyataan bapak-bapak yang menyebut OTG itu kan kita sakit semua, cuma tidak tahu. Dalam kondisi tidak normal, kondisi COVID-19, semua kita ini sakit. Wajar kalau ada penundaan untuk salat tarawih, salat berjamaah, karena kita semua sakit. Olehnya itu jangan sampai menyebarkan virus kepada orang lain. Sehingga saya tulis tadi malam, karena ada pertemuan hari ini, saya bikin jangan korbankan keselamatan orang banyak demi kepentingan pribadi. Kita hanya mengutamakan salat berjamaah supaya dapat pahala 27, tapi kita menyebarkan virus kepada orang banyak. Apa artinya pahala 27 itu? Sementara kita membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang saya maksudkan diberikan pemahaman kepada mereka bahwa pahala itu tidak akan hilang kalau niat orang. Kalau niat kita mau berjamaah, niat kita mau salat zuhur berjamaah, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka niat kita sudah dicatat sebagai orang yang berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pada itu saya kira mendukung surat edaran Majelis Ulama. Bahkan di Majelis Ulama Indonesia Kota itu lebih tegas. Karena apa lebih tegas? Karena memang kita nyatakan tidak menunggu zona merah Bapak Gubernur. Tadi kalau fatwa MUI pusat menunggu zona merah, nanti situasi yang tidak terkendali, kami di MUI Kota Palu tidak seperti itu. Kami mengatakan jangan menunggu zona merah,
Karena kalau menunggu zona merah baru ada pelarangan salat berjamaah, itu artinya kita bunuh manusia dulu banyak, baru kita larang orang membunuh. Oleh itu kami tidak perlu menunggu zona merah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengubah. Ini harapan kami. Bahkan surat edaran kami khusus bulan suci Ramadan itu kami tujukan kepada imam masjid, musalla dan lain sebagainya, supaya jangan melakukan sholat tarawih dan sebagainya. Kenapa kepada imam? Kenapa kepada pegawai syara? Karena mereka yang menentukan masjid ini dibuka atau tidak. Oleh itu nanti insya Allah sesudah ini surat edaran nanti yang kedua diundang seluruh imam masjid dan musalla ini. Biar ada 10 orang mau sembahyang, kalau masjid dia tutup. Nah cuma memang ini ada persoalan Bapak Gubernur sedikit, soal masjid ditutup ini. Ini kaitannya dengan ODP ini. Roh pendapatan pegawai syara. Ini baru dibikin sama Pak Kapolda. Saya menandatangani pelarangan berjamaah Jumat dan melarang orang salat berjamaah rawatib itu, saya ikhtiar dulu Bapak Gubernur. Saya minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah keputusan yang saya tanda tangan selaku ketua MUI ini sudah benar dan tidak merugikan orang lain? Kenapa ada orang yang mau pangkal? Tidak mau kalau salat Jumat. Saya menduga karena ini faktor ekonomi. Ya betul ini. Kalau sebagian gaji kita kasih mereka, alhamdulillah. Kecuali saya jangan. Ini persoalan pendapatan pegawai syara di masjid. Yang ada hanya emosi keagamaan. Ya kan? Semangat beragama. Seakan-akan Tuhan ini suka kepada orang yang beragama, melaksanakan agama dengan penuh kesusahan. Semakin susah kita beragama, semakin banyak pahala kita. Itu emosi keagamaan namanya. Padahal di dalam agama ini selalu ada jalan keluar. Tidak bisa salat berdiri dulu, tidak bisa salat dulu, salat berbaring, tidak bisa salat berbaring. Apa ada saja bisa kita lakukan selama kita berniat salat. Itu selalu ada. Sehingga ada orang bilang, kenapa masjid ditutup? Mall dibuka. Kenapa pasar dibuka? Saya jawab Bapak Gubernur, kalau masjid itu tempat beribadah masih bisa gantinya di rumah. Kalau pasar mau diganti mana? Bisa kelaparan dulu gitu. Dan orang ke pasar itu tidak serentak dan tidak berkumpul. Tidak sama-sama kita beli bawang. Ada yang beli ayam, ada yang beli bawang. Itu berterpencar dia dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Tapi di masjid bedanya, di masjid itu bersamaan orang dagang salat. Nah itu kira-kira kalau ada pertanyaan, kenapa pemerintah sampai hari ini tidak tutup mal? Saya bilang kalau ditutup mal itu belanja di mana? Kira-kira begitu gambarannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Oleh itu sekali lagi kita mendukung surat edaran itu, dan memang surat edaran itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita supaya mudah-mudahan Ramadan ini akan berjalan lancar, sukses kita semua. Dan saya selalu memberikan pemahaman. Kemarin saya menulis Tuhan itu tidak hanya hadir dalam kerumunan orang banyak. Saya tulis itu Bapak Gubernur, Tuhan tidak hanya hadir dalam kerumunan orang banyak, tapi Tuhan hadir di segala tempat dan keadaan, termasuk dalam kesunyian dan kesendirian. Semakin sendiri kita biasanya, semakin beribadah itu khusyuk. Tapi kalau rame-rame biasanya, cuma aminnya yang keras. Biasanya begitu, tapi bukan bapak-bapak, kita lain tempat lain. Oleh itu memang sesuatu yang berbeda itu akan menimbulkan masalah Bapak Gubernur. Pasti kebiasaan kita salat tarawih berjamaah, sekarang tidak berjamaah, biasa menimbulkan masalah. Karena faktor kebiasaan, bukan faktor agama. Budaya saja bahwa kita ilena belongena biasa sama ini kegiatan ibadah, mungkin ada hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin supaya kita lebih akrab di rumah. Yang tidak biasa tarawih jadi imam di rumah, sekarang harus belajar, ya kan, urutan ayatnya harus dihafal, habis al-haq apa lagi harus tarawih. Kita tidak tahu ini hikmahnya barangkali. Ya, anak-anak mungkin paksa kita, Pak, kalau abang tidak jadi imam tarawih, kalau nggak mau tarawih, terpaksa abangnya buka buku lagi, petunjuk panduan berlaksanakan tarawih di rumah.
kita masing-masing berbagi peran. Kami insya Allah akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kesepakatan hari ini. Kemudian kita akan membantu juga mensosialisasikan. Tadi kepada Kabupaten Bangkit dan Kabupaten Banggelau saya sampaikan sabar, Ustaz. Insya Allah hari ini kami rapat, ada keputusan yang diambil, apapun keputusannya kami akan sosialisasikan. Juga tadi dari Parigi Motto Kabupaten dan 3 Kabupaten Parigi Motto juga menyampaikan mereka semua menunggu hari ini. Insya Allah jam 5 saya janjikan saya akan memberikan report hasil rapat hari ini kepada seluruh majelis ulama. Karena pada prinsipnya majelis ulama sudah mengeluarkan semua edaran di wilayah masing-masing. Hanya saja sekali lagi itu hanya himbauan, sementara masyarakat sendiri masih banyak lalai atas himbauan-himbauan. Saya kira ini aja Pak Bu. Terima kasih sekali lagi. Permohonan maaf atas ketidakhadiran Habib Ali bin Muhammad. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.